Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Dan saya berharap teman-teman masih dalam senantiasa keadaan sehat. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat cara membuat bukti potong unifikasi PPh 23 atau 26 pasal PPh pasal 15, kemudian PPh pasal 22 dan PPh pasal 4 ayat 2 serta PPh final 0,5%. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk bukti potong unifikasi ini sudah harus digunakan untuk semua WP tanpa terkecuali per tanggal 1 April 2022 kemarin. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial membuat bukti potong, dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan satu contoh, yaitu untuk PPh pasal 23 seperti itu ya. Oke, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ibu pot unifikasi. Jadi, ibu pot unifikasi adalah sebuah dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh dan menunjukkan besaran PPh yang dipotong atau dipungut ke dalam SPT masa PPh unifikasi. Kemudian apa perbedaan dengan ibu pot PPh 23 atau 26 yang sebelumnya? Dari perbedaan fungsinya, jenis PPh yang dipotong atau dipungut ibu pot, yakni hanya PPh 23 dan PPh 26. Sedangkan ibu pot unifikasi memotong dan memungut beberapa jenis PPh, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh 23/26 dan juga PPh final 0,5% untuk UMKM seperti itu ya. Lalu ada juga kesamaan jadi kesamaannya itu kalau dalam segi manfaat pada kedua aplikasi ini, yaitu menyediakan fitur tanda tangan elektronik, mudah digunakan, mudah diakses, dan yang paling penting menghemat waktu pelaporan dalam melaporkan pajak. Jadi sesuai pasal 13 ayat 1 per 24 PJ 2021 dan per 23, bagi seluruh pemotong atau pemungut PPh tanpa terkecuali harus menggunakan ibu pot unifikasi mulai masa April 2022. Nah, itu tadi, jadi sesuai per 24 dan 23, maka kita sebagai pemotong atau pemungut sudah wajib menggunakan bupot unifikasi per 1 April 2022. Nah, ini dia daftar penghasilan yang dipotong dengan ibu pot unifikasi yang tadi juga saya sudah sampaikan. Ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh final 0,5%, kemudian PPh 23 atau 26, PPh 15, dan juga PPh 22. Selanjutnya, alur proses pembuatan ibu pot unifikasi nanti akan seperti ini, teman-teman. Yang pertama, step pertama, login ke DJP online. Yang kedua, set penandatanganan. Kemudian yang ketiga, buat bukti potong. Lalu yang keempat, posting ke SPT. Yang kelima, rekam bukti store. Ini tentunya setelah dilakukan pembayaran. Kemudian penyiapan SPT, dan yang terakhir kirim SPT. Jadi ini merupakan alur proses pembuatan ibu pot unifikasi. Jadi secara umum tidak begitu berbeda ya dengan ibu pot yang PPh 23 26 yang sebelumnya. Secara umumnya sama. Yang membedakan hanya di dalam ibu pot unifikasi ini mencakup 5 PPh yang tadi saya sampaikan sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja. Di dalam tutorial ini saya membuat sebuah contoh kasus. Jadi di sini ada CVL Bara melakukan servis komputer pada PT GSI dengan
biaya 200.000. CVL Bara harus menerbitkan bukti potong PPh 23 atas transaksi tersebut. Dan berikut ini adalah profil dari PT GSI sebagai dasar penerbitan e-Bupot unifikasi. Jadi teman-teman sebelum membuat bukti potong unifikasi tentunya harus memiliki dasar dokumen terlebih dahulu, baik itu faktur pajak atau invoice ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke DJP online ya. Ya, jadi seperti biasanya teman-teman masuk dulu ke dalam DJP online pastinya. Nah, jika sudah masuk ke dalam dashboard DJP online kita seperti ini, teman-teman bisa masuk langsung ke menu lapor. Namun sebelumnya teman-teman harus, jadi di dalam menu lapor teman-teman masuk ke dalam pra pelaporan. Nah, ini dia, ini ada e-Bupot unifikasi dan e-Bupot PPh pasal 23/26. Nah, untuk aktivasi fiturnya jika teman-teman belum ada, bisa dicek di rekomendasi video yang ada di kanan atas itu. Kemudian selanjutnya kita langsung saja klik e-Bupot. Unifikasinya diklik. Oke, kita masuk, diarahkan ke dalam menu seperti ini. Di sini ada dashboard, pajak penghasilan, kemudian menu SPT masa, dan selanjutnya ada pengaturan. Oke, kita masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Di sini kita akan men-setting untuk perekaman penanda tangan. Nah, di sini ada bertindak sebagai wakil wajib pajak atau pengurus atau kuasa. Di sini kita anggap sebagai wakil wajib pajak atau pengurus. Kemudian identitasnya adalah NPWP. Nah, kemudian kita masukkan di sini NPWP-nya. Ya, di sini ketika kita masukkan NPWP maka namanya muncul otomatis. Nah, di sini ada status, dicentang aktif, kemudian kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan dan statusnya sukses. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan e-Bupot unifikasinya. Kita masuk ke pajak penghasilan, menu pajak penghasilan. Oke, di sini ada beberapa pilihan, PPh yang disetor sendiri, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Kemudian ini ada PPh non-resident, kemudian impor data PPh, selanjutnya ada menu posting di situ. Nah, kita akan memilih sebagai contoh pada kesempatan hari ini adalah untuk PPh 23. Jadi kita klik di sini. Nah, ini adalah ada dua. Di sini ada daftar bukti potongnya, kemudian rekam bukti potong. Kita pilih yang rekam bukti potong. Ini dia, rekaman data bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi. Di sini ada identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Kemudian ada tahun pajak, kita pilih tahun 2022. Kemudian identitasnya apa, NPWP atau NIK. Jika NPWP, maka kita masukkan NPWP di sini. Kita lihat data yang tadi. Nah, ini dia. Kita masukkan NPWP-nya. Oke, setelah itu dia akan memproses secara otomatis dan memunculkan nama WP yang akan kita potong seperti itu. Kemudian selanjutnya klik berikutnya.
Nah, di sini ada identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Kode objek pajak kita pilih di sini adalah tadi servis komputer ya, seperti itu. Nah, di sini kita pilih jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Jadi kita pilih ini. Oke. Kemudian di sini ada fasilitas pajak penghasilan tanpa fasilitas. Terus kemudian di sini ada juga surat keterangan bebas jika memang ada, PPh ditanggung pemerintah, atau surat keterangan berdasarkan PP nomor 232 tahun 2008, fasilitas lainnya yang berdasarkan, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh pada kesempatan hari ini kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian jumlah penghasilan bruto tadi 200.000. Nah, teman-teman di sini bisa lihat akan muncul secara otomatis baik tarif maupun PPh yang dipotong, seperti itu. Selanjutnya kita klik berikutnya. Oke, di sini ada daftar dokumen. Ini kita klik tambah. Di sini pilih nama dokumen, invoice. Kemudian kita masukkan tadi nomor invoice-nya ini, kita kopikan saja. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, tanggalnya 15 April. Oke, kita tambahkan. Klik tambahkan. Oke, di sini sudah masuk untuk dokumen, daftar dokumen sudah masuk. Selanjutnya klik berikutnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat identitas pemotong pajak, penanda tangan sebagai, di sini pilih pengurus. Kemudian di sini tadi nama yang sudah kita set di awal di saat pengaturan. Nah, kemudian apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh, maka pihak yang akan diajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pemotong dan atau pemungut PPh. Pemindah bukuan oleh pemotong atau pemungut PPh. Kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita centang pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Itu klik centang. Kemudian di sini ada tombol simpan. Oke, di sini sukses, data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 lagi? Di sini tidak ya. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya nanti di sini nih. Ini bagian dashboardnya. Di sini keterangannya belum posting. Kemudian di kolom aksi, teman-teman bisa lihat, kemudian ubah, kemudian hapus, kemudian dikirim via email. Jadi, sebelum kita posting, teman-teman harus memastikan bahwa semua data yang diinput sudah sesuai. Oke, pertama kita akan mencoba untuk melihat bukti potong yang sudah kita buat. Nah, ini adalah bukti potong yang kita sudah buat tadi. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan posting. Oke, teman-teman, tadi selanjutnya kita akan melakukan posting dari bukti potong yang telah tadi kita buat. Jadi, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan ini ada menu posting, itu klik saja. Nah, di sini ada pilih tahun pajak. Kemudian masanya April, kemudian selanjutnya klik cek.
posting Anda akan buat SPT baru, revisi ke 0. Ini klik OK saja. Oke, berhasil mengirim bukti potong. Ini klik OK. Kemudian untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa kembali lagi ke PPH ini, menu PPH pasal 4 ayat 2 ini ya. Di klik daftar saja daftarnya, nanti di sini ada muncul. Nah, ini dia. Ini keterangannya tadi keterangannya belum diposting dan sekarang sudah diposting seperti itu. Nah, kembali kita akan mencoba untuk melihat setelah diposting. Jadi ini adalah bukti potongnya yang tadi sudah kita posting. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan perekaman bukti pembayaran atau penyiapan bukti penyetoran seperti itu ya. Teman-teman bisa masuk ke SPT masa ini. Kemudian di sini ada menu perekaman bukti penyetoran seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman harus memastikan sudah membayar kekurangan pajak yang tadi kita akan laporkan. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke perekaman bukti penyetoran. Selanjutnya, klik tahun pajak, kemudian juga masa pajak, kemudian klik cek di sini. Nah, ini ada membuat kode billing seperti itu ya. Jadi di sini sudah satu paket, namun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman juga bisa menggunakan atau membuat kode billing dari DJP online yang membuat kode billing itu, atau mungkin dengan fasilitas lain yang memang dipersamakan atau ditunjuk oleh DJP online seperti itu. Nah, di sini ada buat kode billing seperti itu ya. Oke. Kode billingnya sudah selesai kita buat. Dan ini ID billingnya. Teman-teman bisa cetak kode billing. Kemudian ini dilakukan pembayaran. Seperti itu ya. Nah, setelah dilakukan pembayaran, teman-teman harus melakukan satu langkah lagi, yaitu penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Ya, namun mohon maaf sekali kita tidak bisa lanjut di tahap penyiapan SPT atau pengiriman SPT karena kita tidak bisa melakukan pembayaran, karena memang pada contoh kali ini hanya dummy saja sehingga tidak bisa lanjut. Namun jangan khawatir, nanti kita akan lanjutkan tutorialnya mengenai cara pengiriman atau penyiapan SPT-nya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.